Shalom, senang boleh berjumpa pada kesempatan ini bersama dengan saya, Pendeta Rizal Butulinggi dalam program Mimbar Keluarga Kristen. Kita tidak terasa sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, di mana kita masuk pada masa-masa mengenang atau merenungkan tentang penderitaan Kristus yang menderita karena menanggung dosa-dosa saya dan saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang hukum yang menjaga kekudusan hidup. Hukum yang menjaga kekudusan hidup dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 12. Pada dasarnya bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjaga keteraturan atau untuk membuat kita disiplin, membuat relasi kita dengan orang lain baik, atau dalam pengertian iman kita, hukum diberikan oleh Allah untuk menjaga kekudusan hidup umat pilihannya, orang yang percaya kepadanya, supaya tetap berada di dalam relasi dengan Allah, supaya berada dalam kondisi yang diinginkan oleh Allah, berada dalam hubungan dengan Allah. Nah, itu maksud dari hukum. Allah memberikan hukum-hukum untuk menjadi tuntunan umat. Jadi Allah memberikan hukum sebagai tuntunan umat dalam menyatakan hubungan dengan Allah dan supaya umat hidup memelihara kekudusan hidup. Saya kembali ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan, tentunya Tuhan tidak hanya membawa umat Israel keluar dari Mesir di Keluaran pasal 20 ya, ayat 1, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan tidak hanya membawa umat Allah, umat Israel keluar dari Mesir dengan maksud pembebasan politik, membebaskan mereka dari tangan Firaun yang keras pada saat itu, melainkan juga membebaskan dari dosa. Mengapa? Karena mereka sudah mulai melupakan Allah Yusuf, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham, dengan hidup menyembah berhala di Mesir. Jadi Allah membebaskan mereka tidak sebatas pembebasan politik dari kekuasaan bangsa lain, tetapi juga membawa keluar dari kegelapan, membawa keluar dari penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, nanti akan kita lihat dalam hukum 10 firman ini. Hal itu dimulai dengan Allah mengikat perjanjian. Allah mengikat perjanjian kepada umat pilihannya, yaitu Israel. Dan selanjutnya memberikan hukum. Nah, jadi Allah memanggil, Allah mengikat perjanjian, Allah memilih Israel sebagai umat kepunyaannya, lalu kemudian mengadakan perjanjian, kemudian memberikan hukum kepadanya. Dalam membuat atau membangun, mendirikan sebuah bangsa, sebuah negara, rupanya ada 3 hal penting yang harus dilihat di sana atau yang menjadi syarat, yaitu ada pemimpin, di mana di ayat 1, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tentunya dengan mengutus Musa. Jadi ada pemimpin, yaitu Allah sendiri lewat Musa. Yang kemudian ada umat. Siapakah mereka? Adalah umat Israel, yang kemudian dipimpin langsung oleh Tuhan keluar dari Mesir. Yang syarat ketiga adalah harus ada aturan hukum yang mengikat mereka, menjadi pondasi, menjadi dasar bagi mereka dalam menjalankan sebuah komunitas yang disebut sebagai bangsa atau umat. Nah, ini ya, jadi Allah memanggil, lalu kemudian Allah memimpinnya, lalu memberikan hukum kepadanya. Israel harus menjadi umat yang bebas dari perbudakan fisik dan juga terlebih bebas dari perbudakan dosa.
dengan menyembah, sekali lagi dengan menyembah ilah-ilah lain atau dewa-dewa. Karena itu Tuhan memberikan hukum sebagai rujukan, sebagai panduan untuk mereka menjalani hidup kudus atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kitab Imamat. Mengapa kemudian hidup kudus ini menjadi poin utama dalam kehidupan umat Allah atau anak-anak Tuhan? Di Imamat pasal 19 ayat 2 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Ini Allah. Allah yang berbicara. Sampaikanlah kepada umatku, sampaikanlah kepada seluruh umat Israel, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Firman Allah. Juga diulangi dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Di sini dikatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi hidup kudus adalah perintah langsung oleh Allah kepada umatnya Israel. Mengapa? Karena Allah sendiri adalah kudus. Allah telah memanggil Israel untuk ditersendirikan. Jadi kudus, kados, tidak selalu dalam pemikiran kita tentang bersih, putih, tanpa noda, tetapi ditersendirikan. Ya, ditersendirikan oleh Allah untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan perintah Allah. Itu hidup kudus. Juga Rasul Petrus juga mengulangi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Rasul Petrus juga pernah menegaskan kembali kepada gereja atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Bahwa orang-orang yang telah merasa terpanggil percaya mengikuti Yesus harus berbeda dari dunia. Harus mampu untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau yang menjadi kenajisan bagi Allah. Khususnya penyembahan-penyembahan Allah lain. Nah, karena itu kita akan melihatnya di dalam kitab Keluaran pasal 20 ini ayat 1 sampai ayat 17. Pemberian hukum oleh Allah bertujuan untuk memperbaiki hubungan Allah dan menjadi dasar hidup umatnya. Sudah ya di awal tadi. Nah, kita perhatikan poin ayat 1. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah. Ini proklamasi diri Allah. Siapa yang membawa mereka adalah Allah. Allah sang pembebas. Allah yang melepaskan, Allah yang penuh kuasa, menandingi kuasa Firaun, menandingi para penyihir yang dipanggil oleh Firaun ketika aksi buat ular itu dari tongkat, yang juga Musa membuang tongkatnya dan memakan ular, membunuh ular dari para ahli tedung atau penyihir. Nah, ini yang kemudian mau disampaikan oleh Allah, proklamasi Allah, akulah, tidak ada Allah yang lain, bukan dewa-dewa yang disembah oleh Firaun, bukan dewa-dewa yang ada di Mesir yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, tetapi Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Nah, akulah Tuhan Allahmu, ayat 1 dan ayat yang kedua. Akulah adalah proklamasi diri Allah, memperkenalkan dirinya, akulah, tidak ada yang lain, yang kemudian menghantar, membawa, membebaskan orang Israel dari perbudakan, dan
kemudian memberikan, sekali lagi memberikan hukum, aturan untuk kemudian menjadi panduan kehidupan umat yang dibebaskan itu untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan atau kehendak Tuhan. Akulah, tidak ada yang lain. Ini juga dalam kesempatan dalam pengajarannya Tuhan Yesus di kitab Injil, banyak kemudian klaim tentang aku itu dilakukan oleh Yesus. Akulah pokok anggur, akulah air hidup, akulah roti hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sabda Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini tentunya kita hafal semua ya. Akulah. Dalam Keluaran ini juga digenapi oleh Tuhan Yesus. Dilakukan oleh Tuhan Yesus. Klaim yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Akulah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada kebenaran lain. Kebenaran yang mutlak itu hanya pada milik Sang benar, yaitu Allah, dan juga dalam diri Tuhan Yesus sebagai Allah. Ya, akulah. Dalam pengakuan iman gereja Toraja di Mukadimah mengatakan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa jauh sebelum gereja hadir di Toraja, orang Toraja kemudian sudah ada agama leluhur, agama tradisional yang disebut Aluk Todolo, di mana mereka meyakini tentang adanya dewa-dewa, banyak dewa, ada 3 dewa, ya. Dan kemudian masih banyak dewa-dewa yang ada di alam, mereka sembah. Lalu gereja hadir, dan gereja setelah berdiri sebuah lembaga, gereja yang namanya Gereja Toraja, lalu merumuskan pengakuan imannya berdasarkan Alkitab, bahwa di antara banyak dewa di Toraja yang disembah oleh agama leluhur atau yang diyakini oleh masyarakat Toraja, Gereja Toraja hadir menunjuk Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Di antara dewa-dewa yang banyak disembah oleh orang Toraja, gereja hadir memperkenalkan, mengajarkan bahwa di antara dewa-dewa itu Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, yang lain tidak. Allah yang satu-satunya ini memberikan aturan, memberikan hukum supaya umat kepunyaannya itu hidup kudus, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Bagaimana caranya? Di ayat 3, jangan ada padamu Allah lain. Nah, ini hukumnya pertama, aturan yang pertama dalam 10 hukum itu. Hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai. Jangan ada padamu Allah lain. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Allah sudah mendahului, akulah Allahmu yang membawa engkau keluar. Tidak ada yang lain. Jadi karena itu jangan lagi ada sesembahan yang lain. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Tidak ada. Kita hanya mengenal Allah yang Esa. Allah yang satu menyatakan diri dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Esa itu, Allah yang satu itu, tidak ada yang lain, memberikan hukum kepada umat yang telah ditersendirikan. Jangan ada padamu Allah lain. Mengapa? Karena sekali lagi pada saat itu banyak dewa-dewa ya, kembali lagi mengingatkan mereka, jangan ada padamu Allah lain, karena mereka masih menyembah banyak dewa di Mesir. Orang Mesir menyembah banyak dewa dan itu direplikakan di dalam patung, ya, patung-patung. Dan ini juga kan kita bisa lihat di mana ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ya, Harun dibawa desakan umat Israel pada saat itu, masyarakat orang banyak, lalu kemudian membuat lembu tuangan dari emas. Nah, ini gambaran bahwa memang mereka sering menyembah patung. Nah, jangan. Lalu kemudian lanjut di hukum kedua, jangan membuat bagiku patung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di langit, baik di bumi, baik di bawah, di laut, di bawah bumi. Jangan
Jangan menyembah kepadanya, jangan membuat patung, jangan menyembah kepadanya. Mengapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang roh. Allah yang penuh kuasa. Bukan Allah yang kemudian bisa dicipta oleh manusia. Karena Allah kita adalah sang pencipta manusia. Bukan hasil ciptaan manusia. Nah, ini harus jelas ya. Patung itu adalah ciptaan manusia. Jangan disembah. Dewa-dewa jangan disembah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, dan seterusnya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi Allah kita adalah Allah pembebas, Allah yang mengasihi, Allah yang menunjukkan kasih setianya bagi orang-orang yang setia pada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di ayat 7, perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Yahweh tidak boleh disebut sembarangan, atau jangan merendahkan Allah. Dalam tradisi iman leluhur orang Toraja, Tuhan Allah dalam agama leluhur Toraja, Puang Matua, tidak boleh disembah sembarangan. Tidak boleh disebutkan sembarangan dalam ritual-ritual selain dari ada korban sembelihan yang disembelih, entah itu babi atau kerbau. Dan itu dalam konteks-konteks tertentu. Kemudian Puang Matua itu disebut. Ya, beda dengan sekarang ya, orang seenaknya saja. Kakinya terantuk saja sama batu, darah Yesus, ya Allah, dan lain sebagainya. Ya, dalam tradisi iman perjanjian lama, Yahweh Allah tidak bisa disebut dengan sembarangan. Karena itu orang Israel menggantinya dengan Adonai, bukan Yahweh, Adonai. Karena itu adalah Allah yang sangat tinggi, yang tidak bisa disebutkan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, tempatkanlah Tuhan sebagai pencipta yang harus kita hormati, yang harus kita sungguh-sungguh sembah, kita harus hargai. Nah, ini juga tentang model ibadah kita saat ini ya, apalagi dalam kondisi pandemi. Hampir semua gereja sinode melakukan ibadah online, live streaming. Dan ya mungkin kelemahan ya banyak. Ya, saya tidak menuduh, tapi kemungkinan ada orang yang menyembah Allah dalam setiap ibadah itu karena lewat live streaming, lewat online, Zoom dan lain sebagainya. Banyak mungkin orang ya biasa matikan videonya, mungkin sementara mandi, sementara di mobil, sementara makan, atau bahkan ada yang mungkin sambil rokok atau tidur-tiduran. Nah, ini perlu untuk bagaimana kita memaknai tentang sembahlah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya bagaimana kita sungguh-sungguh menempatkan Allah sebagai sang pencipta kita, sebagai Allah di atas segala ilah-ilah. Ya. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang keempat, tentang menjaga kekudusan diri lewat hukum-hukum yang diberikan Allah. Menjaga kekudusan diri di hadapan Allah, atau dalam relasi dengan Allah. Hukum yang keempat itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Agama Yahudi ya memang hari Sabat ya, dalam hitungan Yahudi itu hari ke-7, hari Sabtu. Dan memang mereka sungguh-sungguh, mereka tidak melakukan apa-apa sebagai bagian dari sungguh-sungguh fokus mempersembahkan kehidupan mereka di hari Sabat itu. Sekalipun memang dalam perjalanan waktu mereka mendapat kecaman atau mendapatkan teguran yang keras dari Tuhan Yesus karena
hari Sabat kemudian hanya dilakukan sebagai rutinitas saja, tidak lagi dimaknai dalam relasi kasih terhadap Allah yang sudah mengasihi. Ya, tapi pada dasarnya bahwa Allah memberikan kita hukum untuk sungguh-sungguh ada waktu khusus beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh seluruh kehidupan kita, sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, dengan segenap hatimu, dalam roh dan kebenaran. Inilah yang disebut dalam roh dan kebenaran. Sungguh-sungguh membawa kehidupan kita secara sadar di hadapan Allah, menyembah Sang Pencipta kita. Kuduskanlah hari Sabat. Ya, jangan sambil ibadah sambil kerja. Banyak juga ya anak-anak Tuhan sudah di dalam gereja masih gosip, di dalam gereja masih main gadget, main game. Para pelayan sudah membacakan firman Tuhan, sudah memimpin ibadah, tapi masih banyak yang kemudian main game, main gadget dan lain sebagainya, main TikTok. Ya, itulah model-model ibadah zaman teknologi yang perlu untuk mendapatkan perhatian, kesadaran. Jangan kemudian sebagai rutinitas atau kita banyak menghakimi orang Yahudi, pola peribadatan Yahudi, tapi sebenarnya kita lebih parah. Ya, terlalu menggampangkan, menyederhanakan tentang ibadah-ibadah itu. Salah paham tentang anugerah di dalam Kristus Yesus, lalu kemudian kita menjadi orang anak-anak Tuhan yang tidak disiplin, anak Tuhan yang kemudian tidak menunjukkan rasa hormat dan berbagai sikap kita, saya, anak-anak Tuhan yang perlu untuk sungguh-sungguh direnungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang diberikan oleh Allah untuk menjaga kekudusan hidup umat. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ini dalam relasi dengan sesama. Pertama-tama adalah, siapa yang disebut sesama itu adalah orang tua kita sendiri. Mengapa? Karena mereka lah yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Allah yang menciptakan kita, menghadirkan kita lewat kedua orang tua. Karena itu sangat wajar atau menjadi poin yang pertama dalam menjaga kekudusan diri dalam relasi dengan sesama, yaitu menghormati orang tua. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, khususnya bagi adik-adik saya, anak-anak saya, banyak anak yang kemudian tidak menghormati orang tuanya atau merasa malu dengan keberadaan orang tuanya. Ingat, siapapun orang tua kita, dia adalah yang terbaik, yang telah Tuhan tentukan untuk melahirkan saya dan saudara. Karena itu jangan malu dengan keadaan orang tua kita, kondisi orang tua kita, ayah kita, khususnya ibu kita yang telah melahirkan kita. Berikutnya adalah jangan membunuh. Bahwa pembunuhan itu bukan hak kita. Bukan kita yang membuat orang hidup. Jadi kita juga tidak berhak untuk menghilangkan kehidupan orang lain. Mati, hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Karena itu menjaga kekudusan diri, menjaga kekudusan hidup sebagai orang-orang yang telah tersendirikan oleh Tuhan adalah jangan membunuh. Salah satunya adalah jangan membunuh. Siapapun, dengan alasan apapun. Jangan bersinah. Jangan bersinah. Artinya jangan mempermainkan diri sendiri. Jangan merusak diri sendiri. Apalagi mau merusak kehidupan orang lain. Jangan mencuri. Bagaimana Allah mengingatkan kita untuk kemudian menghargai milik kepunyaan orang lain. Jangan mencuri. Kejadian pasal 1 mengingatkan bagi kita. Perintah pertama adalah kerja keraslah. Kerja keraslah. Kejadian pasal 3 ya.
kerja keraslah. Pasal 1 dan pasal 3. Setiap orang, setiap anak-anak Tuhan harus kerja keras. Dan dalam penuh penyerahan kepada Tuhan. Saya yakin bahwa ketika anak-anak Tuhan kerja keras, Tuhan akan selalu cukupkan kebutuhan kita. Karena itu, jangan menodai status kita sebagai anak Allah. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah dengan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Dalam minggu Prapaskah yang ketiga juga ini, banyak orang yang kemudian melakukan puasa banyak bentuknya. Puasa makanan, minuman, juga puasa kalau banyak berdusta ya berpuasalah. Jangan lagi berdusta. Kalau terlalu banyak ngomong, terlalu banyak kata-katain orang, berhentilah. Jangan berdusta, karena dusta hanya menyelamatkan sementara, tetapi akan membawa kehancuran seumur hidup. Sekali berdusta, sulit untuk memulihkan, sulit untuk membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Jangan mengingini milik orang lain, apapun itu. Ya, jadi jangankan dicuri ya, baru diingini saja, ini sudah dikatakan jangan. Nah ini hukum yang diberikan Tuhan. 10 firman, 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan, undang-undang kepada umat pilihannya Israel. Dan tidak hanya ini, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu ada 613. 365 berisi perintah negatif, jangan. Dan 248 berisi tentang perintah positif. Misalnya tadi ya, hormatilah ayah dan ibu dan sebagainya. 365 ini yang merupakan larangan, jangan. Banyak yang mengaitkan bahwa itu sesuai dengan jumlah hari dalam kalender Masehi ya. Ada 365 hari. Jadi setiap hari diharapkan jangan melakukan dosa. Dan kemudian banyak juga mengatakan bahwa 248 itu adalah dalam perhitungan orang Yahudi ada 248 bagian tubuh manusia yang diharapkan setiap tubuh itu, setiap elemen itu, setiap bagian tubuh itu melakukan perintah Tuhan. Jadi 365 hari itu seluruh elemen dalam tubuh kita ini sebisa mungkin jangan melakukan dosa. Jangan melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, itu hukum Taurat. Nah, siapakah yang mampu untuk melakukan itu? Saya kira tidak ada. Ya, makanya kesempurnaan hukum Taurat ini hanya terjadi di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah dari kegelapan masuk ke dalam terang. Terang yang ajaib, terang kasih Kristus. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak terang di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum-hukum, aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Tuhan, pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, responlah itu dengan menghormati Tuhan, dengan hidup. Kata Yesus, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Bahwa ada begitu banyak 1001 keinginan hati kita, keinginan hawa nafsu kita, tetapi sangkallah itu kalau tidak sesuai, kalau bertentangan dengan keinginan Kristus, itu menyangkal diri, membawa segala kepentingan pribadi di bawah kaki Tuhan Yesus, dan harus mau bersedia mengikuti kehendak Tuhan, sekalipun hati kita mungkin tidak senang dan lain sebagainya. Mau tidak mau ya harus dilakukan sebagai pengikut Yesus. Dan itulah salib.
Itulah salib kita. Ada banyak. Tidak hanya dengan itu, tidak hanya untuk melawan ego kita, keinginan sendiri, tetapi mungkin saja kemudian salib-salib yang agak besar adalah tentang tantangan dari luar, cemoohan, atau bahkan nyawa kita menjadi taruhan untuk beriman kepada Yesus. Tetapi itulah konsekuensi sebagai orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus, ditempatkan sebagai umat Allah untuk terus menyampaikan kebenaran karya penyelamatan Tuhan sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.